Timnas Indonesia harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Harapan itu pupus setelah skuad Garuda kalah 0-1 dari Irak di King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Minggu dini hari. Lalu apa langkah selanjutnya dan bagaimana dengan nasib pelatih Patrick Kluivert dan pemain timnas saat ini? Akan kita bahas bersama sejumlah narasumber. Sudah hari di studio analis sepak bola Iksan Mahar. Selamat pagi Mas Iksan. Pagi, Rio. Terima kasih Mas sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi dan juga sudah bergabung bersama kita secara daring mantan pemain timnas Indonesia Kurnia Sandi. Selamat pagi Coach. Selamat pagi Bung. Terima kasih sudah bergabung juga Mas Iksan, Mas Kurnia. Saya langsung ke Mas Iksan. Yep. Harus ada yang bertanggung jawab nggak dengan kekalahan Indonesia 2 kali dan juga tidak lolosnya ke Piala Dunia? Tentu ini suatu kemunduran besar kalau kita lihat. Kita melupakan dulu lah target Piala Dunia ini tercapai atau tidak. Tapi kalau kita secara realistis melihat dari permainan tim, jelas ini suatu kemunduran dibandingkan terutama melawan Arab Saudi di putaran ketiga lalu. Kita menang sekali dan seri sekali tapi kemarin kalah. Dan kemudian lawan Irak pun meskipun ada perbaikan tapi ternyata kita tidak berdaya juga karena tidak bisa mencetak gol. Itu jelas dibandingkan lawan Irak sebelumnya, meskipun kita sempat pernah November 2023 kalah di Basra tapi kita bisa mencetak gol. Kemudian di Piala Asia juga sempat 1 kali mencetak gol lewat Marcelino Ferdinand dan kelihatan kemarin juga tidak berdaya juga lini depan. Jadi memang ada kemunduran dari sisi permainan tim, terlepas apapun hasilnya lolos atau tidak kita ke Piala Dunia, tapi memang tentu harus ada evaluasi terutama dari sisi pelatih. Tapi di satu sisi apapun misalkan evaluasi yang diambil adalah pemecatan pelatih kepala yakni Patrick Kluivert, jelas ini akan ada harga mahal yang harus dilakukan oleh PSSI. Oke, Coach Kurnia, menurut Anda seperti itu harus ada yang bertanggung jawab di Indonesia tidak lolos ke Piala Dunia? Ya, saya sependapat dengan apa yang diucapkan oleh Mas Iksan tadi juga dengan statement yang dikeluarkan oleh Pak Marji. Saya setuju sekali karena kegagalan timnas Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya itu tanggung jawab dari pelatih karena pemain di lapangan sudah bekerja sekuat tenaga mengeluarkan semua kemampuan yang terbaik, tapi itu kan semua instruksi dari pelatih. Kita juga bertanya-tanya apakah pemain itu paham apa strategi apa yang ingin diterapkan oleh Patrick Kluivert. Jadi saya pikir sependapat dengan Mas Iksan dan Pak Marji tadi, pelatih kepala yang harus dievaluasi. Oke, pelatih yang harus evaluasi ya. Oke, Mas Iksan, 20 pertandingan Piala Dunia, kualifikasi Piala Dunia Indonesia. Salah satu yang terbanyak di kualifikasi ini untuk di zona Asia ya, Indonesia ini. Iya. Evaluasinya seperti apa selama ini? Iya, bahkan nggak cuma salah satu banyak, tapi terbanyak dalam sejarah sejak AFC mengadakan kualifikasi Piala Dunia secara mandiri sejak 94. Dan kita menjalani 731 hari, itu panjang sekali. Ya, panjang. Dari kita lihat dari awalnya Oktober 2023 hanya 3 pemain diaspora, sampai kemarin DSP ada 18 pemain diaspora. Jadi memang ada perkembangan yang sangat signifikan dalam susunan pemain, terutama banyak pergantian dibandingkan misalkan kita berkaca lawan Irak misalnya. DSP kemarin itu dibandingkan mereka main sejak putaran kedua itu hanya 5 pemain yang saya mencatat perubahan. Jadi memang benar-benar sangat signifikan perubahan yang kita lakukan. Terlepas lagi Graham Arnold misalkan baru melatih menggantikan Justus Kavas itu bulan Mei kemarin, dan sedangkan Kluivert datang Januari. Tapi memang kalau melihat dari permainan jelas ini sebuah kemunduran juga. Karena kita lihat dari 20 pertandingan pertama mulai dari Maret kemarin kita benar-benar kalau melihat dari laga resmi kita kalah 3 kali beruntun. Lawan Jepang kita kalah 6-0, kemudian kalah juga lawan Saudi, begitupun juga kita kalah menghadapi Irak, dan tentu banyak sekali pekerjaan rumah di sini. Kalau kita melihat dari sisi permainan jelas ada masalah di situ. Ada masalah bagaimana harapan kita Kluivert sebagai salah satu penyerang terbaik yang pernah Belanda lahirkan tidak bisa memberikan pengaruh yang luar biasa bagi penyerang kita. Padahal itu masalahnya di situ. Dan di satu sisi lagi ada pembantuan di situ, ada Alex Pastur, ada Denny Lanzat yang juga notabene mantan pemain hebat juga, tapi juga tidak memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Ditambah lagi ada 14 staf yang diberikan oleh PSSI kepada Kluivert yang itu semuanya bisa berbahasa Belanda, tapi ternyata hasilnya itu sebenarnya adalah staf yang paling gemuk dalam sejarah timnas kita sejak kita diakui FIFA tahun 1952. Berarti 20 pertandingan ini Anda merasa Indonesia makin menurun? Yes, itu
itu kelihatan sekali dari permainan menurun. Terutama misalkan kita melihat Berarti di era pelatih Sintayong maupun di pelatih Patrick Kluivert menurun. jelas membandingkan dari dua rezim terakhir Sintayong dan Patrick Kluivert, jelas ini suatu penurunan. Dan itu pun misalnya gini, kita tidak juga bisa ada jaminan bahwa ketika Sintayong tetap bersama kita akan tetap lolos ke Piala Dunia. Tapi kita melihat dari sisi permainan jelas ada masalah di sini. Bagaimana Kluivert nggak pernah menurunkan 11 starting 11 yang sama dalam 2 pertandingan beruntun, dan dia mencoba mengotak-atik susunan pemain ketika melawan Saudi dan gagal total. Begitupun sebelumnya juga sebenarnya dia setelah lakukan eksperimen ketika melawan Australia dan itu pun kalah telak kita di sana. Dan tentu ini menunjukkan bahwa Kluivert tidak punya kedewasaan dalam pemilihan taktikal, dan itu sangat disayangkan karena dia ada di fase-fase yang sangat ibaratnya sangat menentukan bagi mimpi kita menuju Piala Dunia. Oke, saya ke Coach. Coach, bagaimana melihat bahwa 20 pertandingan ini ada penurunan kalau kata Mas Iksan? Betul ada seperti itu yang Anda lihat? Ya, saya setuju dengan diungkapkan Mas Iksan tadi. Di era Sintayong kita memakai pemain diaspora tidak lebih dari 10 pemain. Tapi ketika di era Patrick Kluivert, timnas kita sampai memanggil tadi dibilang sampai 18 lebih dari 10 pemain diaspora untuk bergabung dengan timnas kita. Jadi menurut saya sih tidak mudah untuk menggabungkan para pemain-pemain diaspora dalam waktu yang sangat singkat. Ya. Karena di dalam sepak bola dibutuhkan chemistry yang kuat antar pemain, harus paham karakter temannya masing-masing, bagaimana pemain memahami taktik dan strategi yang akan diterapkan oleh pelatih kepala. Saya pikir dari beberapa pertandingan di era Sintayong dan Patrick Kluivert, saya setuju dengan Mas Iksan tadi, ada sedikit penurunan dari cara bermain dan pemahaman pemain terhadap taktik dan strategi dari pelatih. Oke, kalau kita mencatat itu ada 47 pemain yang berlaga di pra Piala Dunia ini, kontestasi Piala Dunia ini menuju Piala Dunia. Menurut Anda ini sebuah masalah karena striking terlalu banyak seperti itu? Ya, saya pikir dengan banyaknya pemain itu juga sedikit menyulitkan pelatih untuk menentukan siapa pemain yang terbaik di setiap posisinya. Jadi saya pikir untuk menentukan itu memang diperlukan waktu yang cukup untuk mencari komposisi pemain yang tepat di setiap posisinya. Oke, Mas Iksan, menurut Anda seperti itu juga? 47 pemain terlalu banyak atau bagaimana sebenarnya? Sangat banyak sekali ini, bahkan tim-tim lain belum pernah ada mungkin seperti sebanyak ini. Karena ya saya mencatat benar ada 47 pemain, terakhir baru Zistra yang merupakan pemain yang akhirnya dapat kesempatan main di Piala 2026 ini. Tentu memang banyak sekali, terlalu banyak pemain di sini. Dan kalau dikatakan diaspora banyak, ya jelas karena kita tahu sejak Januari kemarin memang Patrick Kluivert kan juga memberikan list kepada PSSI. Nama-nama yang dia minta untuk memperkuat susunan pemain. Itu ada Joe Pelopesi di tengah. Terus juga untuk menggantikan posisi Jairo Ridowell yang tidak bisa kita naturalisasi karena tergandala aturan. Terus ada juga Emil Audero yang menjadi pelapis sekaligus pesaing Martin Paes yang sebenarnya tengah bagus bersama timnas. Kemudian juga ada Mauro, ada Miliano Jonathans, ada juga Aryan Wibowo bahkan yang nanti diproyeksikan untuk ikut di SEA Games bulan Desember nanti. Jadi memang saya melihat ada ketidakyakinan sebenarnya Kluivert dalam memilih pemain. Karena di waktu yang singkat harus menambah pemain lagi. Menambah pemain lagi, dan itu yang dia pilih ada diaspora. Ironisnya karena sebenarnya stok kita banyak pemain lokal sebenarnya. Kalau seandainya benar-benar Kluivert seperti kita misalnya berkaca pada bagaimana dulu pelatih pertama Belanda yang datangkan Will Korver tahun 75-76, bagaimana Will itu berkeliling dari Sabang sampai Merauke untuk mencari, bahkan melakukan TC di Bangka tahun 75 untuk menghadapi Olimpiade saat itu 76 di Montreal, dan dia benar-benar mencari pemain lokal yang dia butuhkan. Dan sekarang tidak terlihat itu sangat disayangkan. Pastur dan Lanzat mendatangi liga-liga, nonton pertandingan, tapi notabene hanya pemain itu saja yang dipilih, tidak ada gebrakan baru. Hanya Beckham Putra yang dikasih caps oleh Patrick Kluivert di era Patrick dengan 4 caps hingga sejauh ini, dan ada sempat juga harapan dari Septian Bagaskara tapi juga tidak dimainkan. Jadi memang ada kendala yang diberikan Kluivert, dia meminta diaspora tapi ternyata dia tidak bisa menangani pemain-pemain itu untuk masuk dalam skema yang dia butuhkan. Oke, saya ke Coach Kurnia. Menurut Anda dengan Anda tadi mengatakan Patrick Kluivert yang harus bertanggung jawab, ke depan nasibnya seperti apa? Tetap bersama Indonesia tapi ada evaluasinya atau sudah selesai romantismenya nih?
Ya menurut saya sih untuk masalah keputusan diperpanjang atau tidaknya pelatih Patrick Kluivert itu kembali lagi ke federasi atau Ya. PSSI yang nanti menentukan. Tapi yang terpenting, yang pasti harus ada evaluasi menyeluruh tentang kinerja pelatih Kluivert, program yang akan dia sampaikan ke depannya dengan timnas Indonesia seperti apa. Saya pikir itu hak dan wewenang dari federasi, Mas. Oke, berarti kalau Anda melihat masih ada harapan buat Patrick Kluivert sebenarnya untuk timnas Indonesia? Ya kalau melihat dari track record Patrick Kluivert, saya pikir mungkin saatnya juga untuk diganti. Tapi juga kalau Patrick Kluivert diganti, konsekuensinya juga harus dipikirkan juga sama federasi seperti itu. Oke, berarti ya kalau kata coach ini udah poin juga nih ya, harus diganti. Tapi kalau melihat ini track record lah dari seorang Kluivert ini ketika melatih Curaçao tidak lolos ke Piala Dunia waktu itu ke 2018, Rusia, betul. dia akhirnya mengundurkan diri sebenarnya. Lebih dia melakukan mutual agreement saat itu. Mutual agreement, oke. Nah, kalau menurut Anda saat ini dari manajemen, nasib Patrick Kluivert mengganti atau tetap bersama Patrick? Tentu ada pilihan untuk mengganti salah satunya. Tapi kalau saya melihat mengganti pun tidak bisa terlalu sporadis bergantinya. Mungkin bisa sementara ada Pastur di situ atau Lanzat bisa jadi pelatih kepala interim sementara karena kita punya laga FIFA Matchday di bulan depan. Kemudian habis itu baru ada lagi bulan Maret. Tapi mengganti Patrick Kluivert konsekuensinya besar. Yang tadi saya lihat. Kenapa? Karena saya kemarin mendapat dokumen dari FIFA Football Tribunal, pengadilan sepak bola FIFA itu ada di situ bahwa klausul ketika Patrick Kluivert melakukan mutual agreement dengan Adana Demirspor Desember 2023 dan situ ada klausul bahwa ketika dia mundur Adama harus membayar 150.000 euro atau hampir 2,9 miliar rupiah, hampir 3 miliar dan kontraknya juga sebenarnya Kluivert tidak murah juga karena di situ tercatat ada 142.000 euro atau 2,7 miliar. Jadi bisa dibayangkan kalau Kluivert dipecat, uang besar juga harus keluar dari PSSI. Tapi ada juga bisa digunakan apa yang dilakukan Curaçao. Curaçao tidak memecat Kluivert yang saat itu sebenarnya kontrak dari 2015 sampai 2018, Juni 2018. Kluivert setelah tidak lagi dipercaya sebagai pelatih timnas kepala, dia diposisikan sebagai sporting advisor atau penasehat olahraga. Itu yang dilakukan yang seperti sekarang perannya seperti Jordi Cruyff. Berarti bergeser perannya dan dengan ada kontrak otomatis kan PSSI tidak perlu membayar kompensasi dari pemutusan kontrak mutual agreement itu. Jadi itu bisa jadi pilihan kalau seandainya kita masih ingin melihat Kluivert dan ya seenggaknya Kluivert membalas jasa setelah penyesalan dan lara yang dia berikan kepada 280 juta publik Indonesia, dia bisa memberikan ada di belakang layar sekarang, nantinya di belakang layar dan bisa memberikan masukan-masukan karena dia punya koneksi yang sangat baik. Kita tahu dulu pernah menjadi direktur olahraga Paris Saint-Germain, terus juga pernah menjadi akademi manajernya Barcelona. Jelas dia punya koneksi yang bisa kita manfaatkan, tapi tidak sebagai pelatih kepala timnas. Oke, coach, kalau misalkan kita mengganti sekarang pelatih kepala, misalkan apa sebenarnya dampak kepada pemain, dampak kepada manajemen sebenarnya sebagai seorang pelatih ya? Ya sebenarnya pergantian pelatih di tim sepak bola hal yang wajar ya. Tapi ketika kita melakukan pergantian pelatih, contoh kemarin pergantian pelatih di tengah-tengah turnamen atau di tengah-tengah kompetisi yang sangat menentukan, itu juga berpengaruh besar kepada pemain, terutama karena apa? Kita juga harus beradaptasi dengan taktik strategi yang diinginkan oleh pelatih. Kita juga harus memahami juga kultur atau budaya yang dipakai sama pelatih itu. Jadi bukan hal yang mudah lah ketika kita melakukan pergantian pelatih di tengah-tengah turnamen atau di tengah kompetisi yang memerlukan usaha yang sangat keras dan maksimal gitu. Oke, berarti menurut Anda sebenarnya kalau mengganti secara tiba-tiba ini memberikan dampak yang begitu besar ya sebenarnya terhadap tidak hanya manajemen tapi juga cara bermain sebenarnya ya. Cara bermain itu. Oke, saya ke Mas Iksan. Mas Iksan, kalau melihat ini kita ya saya sedikit-sedikit ini juga lah melihat kemarin ada positifnya juga bahwa ball positioning kita dengan adanya Patrick Kluivert kemarin lawan Irak lumayan 55% kalau tidak salah ya, dengan 4-2-3-1-nya formasinya itu. Menurut tapi ya memang kemarin lumayan kebobolan juga pertahanan kita lagi jadi tumbalnya. Menurut Anda ke depan
untuk evaluasi ini? Perlukah kita bermain dengan seperti ini 4-2-3-1 atau bagaimana? Kalau potensi kita punya potensi besar untuk menjadi tim yang lebih ball position minded ya. Dengan pikiran untuk lebih banyak menguasai bola, karena kita punya pemain-pemain yang sebenarnya di lini tengah nggak kalah dengan mungkin mayoritas dengan tim-tim Asia lainnya. Ada di situ ada Joey Polipesi, ada Tom Hai, terus juga ada pemain mungkin nanti bisa juga Marcelino Ferdinand kembali lagi. Begitupun juga ada Ivar Jenner dan juga di situ nanti masih ada Nathan Chowen yang punya potensi besar untuk bermain seperti itu. Dan kita juga punya back-back yang bisa menjadi ball playing defender yang bisa build up dari bawah. Martin Paes juga sangat baik untuk memulai serangan dari bawah. Dan itu tentu kita punya potensi itu tadi. Tapi memang seperti ini juga timnas sekarang ini seperti juga di era U23-nya Gerard van den Berg. Kita bisa menguasai bola sebanyak-banyaknya, tapi kita punya masalah untuk mencetak gol. Nah, kita sudah punya bersama Kluivert kita sudah bisa mengantisipasi bagaimana kita bisa lebih rapat dan lebih rapi menguasai bola. Tinggal bagaimana nanti finishingnya. Siapapun nanti yang akan mengisi pelatih kepala mungkin mulai November dan Maret nanti, laga paling terdekat kita setidaknya bisa memperbaiki finishing itu. Menjadi PR. Terakhir, singkat aja Mas, soal ke depan, mencari kemenangan singkat atau pembinaan sebenarnya? Lebih harus pembinaan dulu. Akarnya harus benar-benar pembinaan kita ini, karena kita melihat selama tahun 2026 itu relatif kesempatan kita untuk memperbaiki ranking FIFA kita, karena tidak ada turnamen besar 2027 baru. Jadi benar-benar setahun ini kita bisa menguji coba banyak pemain-pemain asli binaan lokal kita, agar nanti 2027 menuju Piala Dunia 2030 kita punya skuad yang setara, baik diaspora maupun pemain lokal. Coach, terakhir, kemenangan singkat atau pembinaan yang lebih diperhatikan ke depan? Saya pikir saya setuju dengan Mas Iksan tadi bahwa kita jangan tergantung dari pemain diaspora. Kita juga harus kita tidak menolak diaspora, tapi kita menolak ketergantungan kepada pemain diaspora. Jadi saya pikir pembinaan yang intens di Indonesia sangat perlu. Terutama kita diperlukan pembinaan usia dini yang terstruktur, yang kompetisi yang berjenjang dari U13, 15, 16, 17 dan seterusnya. Itu juga kita juga harus memberikan kesempatan kepada pemain lokal untuk berkembang, memberikan ruang bagi pemain lokal untuk berkembang di liga. Dan saya pikir juga yang perlu digarisbawahi bahwa aturan regulasi di Liga Indonesia harus dirubah. Karena selama ini kita tahu semakin tambah tahun regulasi tentang pemain asing makin bertambah. Itu sama juga dengan menutup ruang pemain lokal untuk berkembang. Selama klub masih mencari import untuk pemain di setiap posisi, saat itu juga selamanya pemain lokal akan tersingkir. Oke, terima kasih Coach, terima kasih Mas Iksan. Yang kita harapkan ke depan ya, bukan itu tadi kemenangan singkat yang kita cari, tapi pembinaan jangka panjang gitu ya. Sekali lagi, analis sepak bola Iksan Mahar, terima kasih, dan mantan pemain timnas Indonesia Kurnia Sandi, terima kasih, sehat-sehat selalu Mas Iksan, Mas Kurnia.